Kenapa ya Tuhan umat Muslim sama Tuhan umat Yahudi sama, sedangkan Yesus yang dari Yahudi aja berbeda. Itu Waduh, aja sih. lama katanya Pak Prof. Sama, berarti Bapak pernah berdoa atau sholat pakai nama YHWH? Yahweh. Enggak sih, Oh enggak. Katanya sama. tapi kan itu banyak yang bilang begitu, Bang. Di YouTube, di mana-mana itu. Kalau sama kenapa lah kalian perang itu sana di Palestina sana? Ya kan itu cuma berbeda. Loh, Beda apa? katanya sama. Katanya sama. Beda Ini udah pendapat beda. aja. Beda Tuhan. Soalnya itu bukan masalah Tuhannya aja itu di situ. Jadi? Kita juga nggak tahu juga isu itu. Itu aja pertanyaannya. Tapi kalau benar Tuhannya sama, berarti Anda mau bilang Allah pernah jadi manusia? Iya, nggak mungkin masa Allah jadi manusia. Tuhannya Yahudi itu pernah jadi manusia. Coba bukakan Kejadian 18. Ya, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini kami akan menayangkan lagi sebuah video debat dari teman apologet Kakak Agatha, yang dimana mereka berdebat tentang persamaan Tuhan Kristen dan juga Tuhan Muslim. Penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama simak bersama video berikut ini. Pak Topik. Ya gini, Bang, saya mau tanya ini kenapa ya Tuhan umat Muslim sama Tuhan umat Yahudi sama, sedangkan Yesus yang dari Yahudi aja berbeda. Itu. Waduh. Itu aja sih. Lama katanya Pak Prof. Sama, berarti Bapak pernah berdoa atau sholat pakai nama YHWH? Yahweh. Enggak sih. Oh enggak. Katanya sama. Tapi kan itu banyak yang bilang begitu, Bang. Di YouTube, di mana-mana itu. Kalau sama kenapa lah kalian perang itu sana di Palestina sana? Ya kan itu cuma berbeda. Loh, beda apa? katanya sama. Katanya sama. Beda Ini udah beda. aja. Beda Tuhan. Soalnya itu bukan masalah Tuhannya aja itu di situ. Jadi? Kita juga nggak tahu juga isu itu. Itu aja pertanyaannya. Tapi kalau benar Tuhannya sama, berarti Anda mau bilang Allah pernah jadi manusia? Iya, nggak mungkin masa Allah jadi manusia. Tuhannya Yahudi itu pernah jadi manusia. Coba bukakan Kejadian 18. Loh, betul kan Pak Prof? Ini Musa yang nulis. Tuhannya Yahudi itu udah pernah jadi manusia. Kalau Allah mau belum jadi manusia, ya beda. Beda. Coba, jangan ngaku-ngaku sama dulu. Kita lihat dulu. Coba sekarang kalau Tuhannya sama, apakah Allah kenal yang namanya Daniel? Nah, kenal sama Yesaya nggak? Nah, akan dibaca. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, Tuhan ya. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Wah. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Wah. Allah nih. Ini Allah ya. Allah pernah jadi manusia, guys. Masya Allah, tabarakallah. Sama. Kok tanya sama? Lo hilang. Aduh, ini kan aku bilang aku tuh pengen, makanya kenapa aku suka topik hidayat. Ini agak panjang dong. Panjang dong. Kita kalau udah topik hidayat yang datang, topik Safalas. Udah meninggal ya bukan? Udah. Belum ya? Ini ada Uti. Oh, ini ada Sri Bahagia. Temennya Sri Baginda. Sri Baginda nggak tuh? Tapi loh. Halo Sri. Sri.
Cowok ini pasti tak. Laki. Cowok ini pasti. Jam segini kok. Belum tentu, coba. Kalau cewek jam segini masih main TikTok pasti ditabok suaminya, Anissa 34. Bisa dikurung sampai aja. Cepet. Astaga. Sesungguhnya Sri ini bahagia. Sri. Oh Sri. Selamat malam Sri. Aduh. Endang Balio Sri. Apa artinya Pak Prof? Itu lagu waktu aku di Jawa dulu. Artinya kembalilah Sri. Apa? Gimana bahasa Jawanya? Endang Balio Sri. Oh, endang. Ayo kembali Sri gitu. Cepet endang. Ya, endang Sukamti. Sri. Udahlah Sri kayaknya tidak menjawab. Kita ganti ya sama Benny. Wih, langsung Sleepy Wolf. Langsung translate memang kok. Bisa aja ya. Bisa bahasa Jawa juga. Lah emang dia orang Jawa. Cepet pulang bro. Endang. Ngorok. Loh. Oh kirain ini Om Benny yang tadi. Iya. Tapi Om Benny yang tadi tuh serius tak? Gue sering nonton di TV tak? Betul. Orang TV tuh? Iya, sering nonton di infotainment juga sering masuk kok. Dokter. Kalau tadi Sri endang apa? Endang Mulyo. Apa? Endang Balio. Ya, kalau aku bilangnya endang Sogeh, Kang. Men cepet nikah gitu. Halo Dokter Sugono, MSI MED SPOG. Wah. Dokter kandungan ini. Ya. SPOG. Spesialis obgyn. Silakan Pak Dokter MSI. Selamat pagi. Halo. Pak Dokter, oh nyimak aja, baik. Nyimak. Kita naikkan ya. Epi. Ini mungkin dokternya lagi jaga ya. Tapi obgyn nggak mungkin ya. Nggak mungkin, kecuali bidan baru jaga tak. Ya, sorry. Halo Epi, Aipasa. Halo. Evi Taperon. Kristen ini pasti Bu Evi. Kepencet paling. Bisa jadi. Okay. Besok liturgiku ke Mojokerto. Wah. Mantap. Mojokerto itu di mana ya? Gak tahu aku. Kok ada Wanes? Kok ada Wanes mau masuk? Halo, malam. Ya, selamat malam. Islam Kristen, Pak. Islam, Mbak. Dia ada yang mau yang kemarin ya? Ada yang mau ditanya, Pak. Yang mana, Pak Prof? Emang udah pernah? Pernah masuk kayaknya kemarin ke sini. Kemarin malam. Bertanya kah? Boleh bertanya kah? Boleh. Silakan. Ya, yang pertama, Mbak ya. Sholat malam dirikanlah. Dalam segi pengakuan ya, dalam segi pengakuan aja lah. Di Bible ada nggak menyatakan Yesus itu dirinya Tuhan gitu kan ya? Ada. Dan di konsep ketuhanan Muslim ya, kan udah jelas itu ya. Ada dijelaskan di ayat Toha itu kan, ayat yang ke-14 itu. Ntar dulu Bang, jangan tertawa Bang. Ini kita membahas tentang konsep ketuhanan Bang. Iya. Di Bible ada nggak menyatakan Yesus itu dirinya Tuhan? Ada, justru banyak karena Yesus mengaku. Iya, soalnya sudut pandang saya, kita kalau beragama itu rujukannya kitab Bang. Nggak bisa kita keluar dari situ gitu loh.
Iya. Ya pertama ya Bang. Kalau Nanti ntar dulu Bang. Nanti Anda jawab. Ntar berikutnya Bang ya. Yang mengenai Satu-satu Yohanes Pak, 8. biar nggak miss Ntar dulu Pak. Bu. Ya sekalian lah. Nanti Ibu jawab semua gitu ya. Nggak seru Pak, ini namanya TikTok. Yohanes 8. Ntar dulu. Yohanes 8. 16 sampai 18 ya. Gimana Anda memaknai itu? Apa itu? Silakan. Loh, apa dulu? bacaannya? Apa memaknai apa bacaan? Yohanes 8 ya, 16 sampai 18. Iya, apa Bacaannya bacanya? apa? Enggak, maksudnya ya oke, silakan. Ntar ya saya bacakan ya. Boleh. Yang pertama. Ya sambil nyari kita jawab dulu yang pertama ya. Karena Yesus mengaku Allah lah, maka dia disalib. Tapi kalau Bapak bilang di Al-Quran Allah mengaku Allah, pertanyaannya itu di mana Allah mengaku Allah sama Muhammad? Kan nggak pernah ada. Muhammad aja nggak pernah ketemu Allah. Dan gini Pak Prof ya, kalau Yesus adalah Tuhan, mungkin nggak dia ngomong, "Oi, aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan." Kayak seperti aku ya, aku nggak akan, orang-orang udah tahu aku Agatha. Aku nggak akan bilang, "Hai saya Agatha, hai saya Agatha." Pasti aku nggak langsung bilang gitu. Tetapi apa yang menjadi ciri khasku itu yang akan kukatakan, sama seperti Kristus. Akulah yang awal dan yang akhir. Dia akan menerangkan dirinya dalam bahasa yang lain gitu. Tidak hanya akulah Tuhan, sembahlah aku. Nggak gitu lagi lah. Yesus itu Allah dalam perbuatannya. Sudah dalam perbuatannya. Ya, jangankan kata-katanya. Dalam perbuatannya yang waktu itu. Justru karena perbuatannya lah ilahi, dia disalib. Nah sekarang yang simpel aja. Semenjak kapan Allah mengaku bahwa dia Allah kepada Muhammad? Muhammad aja nggak pernah ketemu Allah. Semuanya kan itu titipan ke Jibril. Jibril pernah nggak mengaku Jibril kepada Muhammad? Enggak. Nggak ada satupun literatur. Nggak pernah memperkenalkan dirinya. Jibril nggak pernah memperkenalkan diri bahwa dia namanya Jibril. Masih mending nih Pak Ferdi, ada namanya nih, Ferdiansa Ferdi, ya kan? Berarti kita tahu namanya Ferdi. Jibril nggak pernah ngomong bahwa dia namanya Jibril. Dalam satu riwayat itu, mungkin teman-teman Muslim tahu ya, Muhammad beberapa kali kena prank sama malaikat yang namanya Al-Abyad. Iblis yang namanya Al-Abyad. Itu namanya, Abyad itu artinya putih. Ya, iblis putih ini beberapa kali memberi wahyu kepada Muhammad. Gitu. Akhirnya ketahuanlah bahwa dia iblis. Halo Bang. Ya silakan. Halo. Ya. Saya bacakan Bang ya. Yohanes yang 8 nomor 16-nya, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu bukan benar. Itu bukan itu. Dan Yohanes Bu, Yohanes 8 16 sampai 18 Bu. Oh bukan. Coba dibaca Bu. Bukan itu. Coba dibaca dulu Bu. Silakan Anda lah. Iya. Kalau menghakimi itu bukan. Jika aku, dan dulu Bu. Ini kan saya baca. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, ya kan? Sebab aku tidak seorang diri, ya kan? Tetapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Yang ke-17-nya, dan dalam kekecilan tulisannya, Aduh. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Udah itu. Saya itu ada, iya, gimana Anda memaknai? Iya Bang, maksud saya gitu, ada persaksian gitu Bang. Pertanyaannya? Iya, persaksian bahwasanya Allah bersaksi atas dirinya, ya kan? Yesus bersaksi atas dirinya sebagai utusan. Lantas yang mana yang Anda pertuhankan gitu loh?
Pertanyaanmu apa ini? Nah, iya, maksudnya kan itu ada 2 persaksian Bang di sana, Bang. Coba deh Anda baca coba. Soalnya saya Udah saya cuman baca. device-nya cuma ini doang ini. Kalau Yang device pertama lagi ayatnya itu enak. jelas banget loh Pak Prof. Baca kan coba. Iya, kalau ada device-nya enak ini, saya enggak ada device Dari lagi. ayat 16, dan jikalau aku menghakimi maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Nah, Tidak stop, seorang stop, diri, Bang, ya? stop, stop, stop. Tidak seorang diri. Dia Tidak seorang menghakimi diri. bersama? Bapak. Tidak seorang diri, Bu. Iya. Sebentar, sebentar. Kalau dia menghakimi bersama sang Bapa, menurut Pak itu apa itu? Kok bisa dia menghakimi bersama Allah? Apakah dia makanya berarti sama sang tidak Bapa? seorang diri. Dan bersama Bapa, kan? Sekarang saya tanya, bisa nggak Muhammad menghakimi bersama dengan Allah? Bisa nggak? Ya beda dong, Bu. Lah, Konsepnya kenapa beda dong. Yesus bisa? Konsepnya Itu, udah kamu jawab pertanyaanmu sendiri. Iya, kamu udah jawab itu. Udah. Konsepnya, Apalagi konsepnya pertanyaannya, beda. Bro? Konsepnya beda, Bu. Kalau di nama Ya, sekarang saya tanya. Penyampai wahyu. Gini, gitu. kamu dari tadi bertanya kan, kamu kan menganggap Yesus ini hanya utusan sama seperti Muhammad. Kenapa Muhammad tidak bisa menghakimi bersama-sama dengan Allah, sementara Yesus bisa? Ada apa? Ada apa? Bedanya Nabi Muhammad itu penyampai risalah, Bu, penyampai wahyu gitu loh. Jadi kamu mau bilang Yesus ini, kan, ya kan? berarti Yesus ini mau kamu bilang apa? Kan? Lah karena dia Allah loh, ini makanya Ya, tadi saya kamu sekarang tanya, faktanya Anda pertuhankan kan? Karena dia memang Tuhan. Makanya dia menghakimi bersama-sama dengan Sang Bapa. Kalau dia tidak Tuhan, sekarang gini kan bersama menghakiminya. Sekarang gini, bisa nggak Allah menghakimi bersama Muhammad? Yang menghakimi itu siapa? Saya tanya, di dalam Islam siapa yang menghakimi? Enggak ada Nabi Muhammad menghakimi. Enggak, saya tanya di dalam Islam siapa yang menghakimi? Saya nggak nanya Muhammad. Siapa yang bisa menghakimi? Enggak ada, Bu, yang menghakimi. Siapa yang menghakimi? Loh, berarti kalian tidak dihakimi nanti di dalam iman Islam. Loh aja. Sekarang saya tanya, loh, sebelum menghukum apakah bisakah Allah menghukum sebelum menghakimi? Di mana dia tahu timbangan dosamu, amalmu. Kalau tidak dihakimi dulu, baru dihukum. Kamu aja nggak tahu. Cara menghukum itu sebelumnya dihakimi dulu. Pernah tahu nggak? Ibu, sejarah hukum itu. Sekarang saya tanya, Allah mau menghakimi nggak? Zina dirajam ya kan? Itu ya mengikut. Oneng. Susah ya orang dungu kayak gini nih. Saya tanya, yang menghakimi di dalam Islam itu siapa? Apakah tidak ada hakim di dalam iman Islam? Diskusi macam apa ini, Bu? Loh, kamu itu nggak ngejawab dari tadi. Loh, iya saya jawab ini. Loh, oke. Pak Prof, di dalam Al-Qur'annya siapa yang menghakimi, Pak Prof? Halo, Pak Prof. Allah, surat Atin ayat 8. Allah. Surat tadi dia bilang tidak ada penghakimi. Dalam Al-Qur'an Allah. Sabar. Loh, tadi kamu nggak mau jawab. Saya tanya siapa yang menghakimi. Ini diskusi macam apa ini? Kamu tidak tahu apa-apa literasimu. Saya tanya siapa yang menghakimi. Surat Atin ayat 8. Ya, sebetulnya ayat ini saya mau jawab, Anda udah motong aja. Gimana? Ya, ayat ini dikonfirmasi ya. Ayat ini dikonfirmasi sama Islam juga. Karena di Islam yang menghakimi konfirmasi itu gimana, Pak? Maksudnya konfirmasi seperti apa? Ya, di dalam surat 95 ayat 8 yang menghakimi Allah, betul kan? Iya. Betul nggak? Hanya Allah lah hakim yang adil kan? Betul nggak? Betul nggak? Udah di muka sendiri. Loh, konsepnya apa dulu dalam konsep apa? Enggak, maksudnya dalam pertanyaanmu kan pertanyaanmu kita jawab. Yang menghakimi di dalam Islam itu Allah kan? Betul nggak? Dia nggak mau jawab ini dari tadi. Enggak, hukum-hukum Islam itu yang membenarkan itu. Nggak nanya saya hukum yang menghakimi. Yang menghakimi itu siapa di dalam Islam? Dalam konteks apa, Pak? Hakimi. Dari tadi dia nggak sanggup yang menghakimi nanti. Kalau dihukum kafir itu orang yang bertentangan dengan ajaran Islam, ya, yang tidak percaya dengan tauhid gitu loh. Yang menghakimi di akhir zaman siapa? Kufur, Bro, gitu loh. Kok lari kemana-mana sih? Loh, yang mengakhiri
yang Al-Quran seperti itu. Astaga, susah sekali sih ngomong sama orang. Yang menghakimi di akhir zaman siapa, Bang Ferdi? Lama banget dia mikirnya. Bentar dulu, Anda ini Yang menghakimi di akhir zaman, surat At-Tin ayat 8. Pak Prof, kalau dia tahu Pak Prof, dia nggak akan memikir lama untuk ini. Dari tadi dia mengulur. Enggak. Dia takut dia. Saya paham, Anda ini memancing ini. Larinya kemana Anda ini? Takut dia, saking ketakutannya dia nggak bisa jawab. Allahmu nggak menghakimi nanti di akhir zaman. Loh. Masalah hisab itu Bang, pengadilan Allah itu mah adil Bang. Adil. Saya tanya, dia menghakimi enggak? Yang bersalah ya dihakimin lah Bang. Ya, yang menghakimi siapa? Saya tanya. Adil, gitu. Allah lah yang menghakimi. Allah yang menghakimi. Oke, di dalam Islam hakim yang adil itu siapa? Isa, Sahih Muslim. Dari mana? Dari mana? Isa adalah Bukan, Sahih Muslim 220. Tolong bacain Sahih Muslim 220, Ferdi. Sahih Muslim 220. Nanti saya buka Al-Quran juga nih. Sahih Muslim berapa? 220. 220, oke. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa Al-Masih anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Stop. Siapa? Iya, hakim yang adil dalam segi apa ini? Untuk membenarkan ajaran-ajaran yang sesat gitu loh. Akhir zaman kok. Di akhir zaman yang akan jadi hakim yang adil siapa tadi? Siapa? Sebelum keluarnya Dajjal. Saya nanya hakimnya siapa? Dulu. Ya. Sebagai sudut pandang kami sebagai umat muslim ya, Nabi Isa itu lari-lari kau. Iya, Oke. sebagai akhir zaman. Oke. Tadi hakimnya siapa? Hakim yang adil di akhir zaman? Isa. Kok jadi tantrum kau, Ferdi? Ini penyembah yang menyesatkan itu loh. Itu hakim yang adil siapa tadi namanya, Ferdi? Di akhir zaman? Kebetulan gua di mute. Jawab. Gila. Alhamdulillah gua di mute, nggak akan gua buka lagi di mute. Ntar gua ada alasan ya kan. Gua di mute gitu. Agatha ini apa nih? Diskusi apa memang Diskusi macam apa kamu nggak bisa jawab? Kita harus ada kesimpulan loh, Ferdi. Jangan ngeles-ngeles doang. Siapa tadi hakim yang adil di akhir zaman? Isa. Dalam segi dunia ya Isa. Nanti pada akhir zaman emang ada berapa hakim? Sekarang ada berapa hakim? Dalam arti apa dulu? Saya mau tahu. Hakim di akhir zaman ada berapa? Hakim di akhir zaman ada berapa? Ada 1 atau 2? Nabi Isa doang yang menghakimi nanti. Berarti Isa doang hakim yang adil. Dan tolong Pak, surat 9 surat 95 bacain aja. 95 ayat 8 tak? Oke. Itu surat 95 ayat 8. Surat At-Tin ayat 8. At-Tin ya. Oke. Bukankah Allah hakim yang adil? Berarti Isa adalah kan Allah. Kan larinya ke sana. Loh, enggak ada 2 penghakiman, 1 kali penghakiman kok. Pokoknya yang pertama. Kok saya yang konyol? Itu menceritakan tentang akhir zaman kelak gitu loh. Yang mengakhiri di akhir zaman siapa? Itu pasti terjadi Nabi Isa itu nanti ya. Ini menurut pemahaman kami ya Bang ya, sebagai muslim Bang ya. Yang mengakhiri di akhir zaman siapa? Menghakimi, sorry. Yang menghakimi di akhir zaman siapa, Ferdi? Coba jawab. Isa. Hakim yang adil siapa? Isa. Terus? Iya, kalau Anda mengatakan hakim yang adil ya itu apa? Orang-orang penghakim itu. Tadi di Sahih Muslim 220. Di dalam Sahih Muslim 220, Muhammad bilang hakim yang adil. Itu duniawi Bang, yang sifatnya yang nggak ada di situ tulisannya duniawi kok. Mana mungkin Isa itu menghakimi manusia di dunia ini, pasti di akhirat Bang. Di dunia ini ya itu sono di pengadilan kau, norak kali kau. Memang iya kalau kau mencuri si Isa yang menghakimi kau di dunia. Ya ini pengadilan di Indonesia ini Bang. Yang diadili Isa atau yang diadili Allah itu tentu di akhirat. Kau kira penghakiman apa lagi? Siapa nabi Islam yang terkemuka di dunia dan akhirat, Bang Ferdi? Hakim yang kekal itu, yang apa yang hakikat itu. Siapa yang terkemuka di dunia dan akhirat? Di Padang Mazhar itu baru. Jawab dulu, siapa yang terkemuka di dunia? Di dunia kan
Banyak hakim-hakim kan banyak di dunia kan, masalah Nggak dunia ada, kok bisa cuma yang mahkamah. paling adil tadi siapa? Tadi hakim yang adil kan, bukan hakim biasa kan, tak? Iya, hakim yang paling adil. Hakim yang adil. Loh, kalau hakim-hakim biasa mah ada hakim Olajuwon, ada Ya, hakim terserah. siapa? Itu pemahaman Anda, Hamdan terserah. Zulfa, hakim. Ada Christine Terserah. Hakim. Ada Nih nama ya, nama ada anjingnya orang yang masuk ke gua itu juga namanya Hakim. oh, ini ya, dungunya dia ini ya, dungunya sangat-sangat Terserah. dungu adalah ya, ketika dia mengatakan, ya di dunia ini nanti dia menghakimi. Bang, tidak mungkin pengadilan di Indonesia ini hakimnya nanti tiba-tiba Isa. Dungu kan. Oh, menghakimi di dunia ini, di akhirat lo dihakimi. Mana ada, kalau di dunia ini ya masalah dunia ini. Ngapain pula Isa jadi hakim? Kapan dia jadi ini sekolah hakim ya Pak Bro? Nggak mungkin dia masuk pengadilan sana. No, di pengadilan negeri mana itu? Isa sarjana Kalau dia hukum. nggak sekolah. Sarjana hukum kok bikin dia. Aduh. Diskusi macam apa ini? Ngomong kok kamu ini nalarnya rendah sekali. Udah kena sih lu, udah kena mental ya. Sekarang ngegerutu, cabut. Jadi kira-kira Pak Prof, kalau Isa lah sebagai hakim nanti ya di dunia ini Pak, di pengadilan mana lah dia tugas Pak? Capek kali loh dia tuh. Coba, pindah-pindah dia nanti. Pengadilan negeri. Iya pernah di Indonesia, terus nanti tiba lagi dia di Maldives ya kan, tempat awak, terus nanti dia ke Amerika. Gimana kerjaannya itu? Satu hakim. Kadang-kadang. Pindah-pindah dia tak. Iya, makanya kataku itu harus dia pakai naik buruk airline tuh. Soalnya langsung set gitu. Belum nanti Halo, ada yang Pak banding ya kan? Hakim. Halo Pak Hakim, ini tolong adilin dulu ini. Lawak-lawak kalau kata siapa? Apa namanya itu? Christine Hakim. Lawak-lawak kata si Pak Ladusing. Christine Hakim, Lukman Hakim, siapa lagi? Irfan Hakim. Aduh, ya Tuhan. Ada loh orang lawak-lawak kayak gini. Kadang-kadang gitu loh. Surat apa yang di bawah nanya? Surat 95 ayat 8. Surat At-Tin. Bukankah Allah Tuhan yang adil? Tentu tidak. Hakim yang paling adil. Halo Pak Erwin. Halo. Kayaknya itu udah suara nafasnya ya, lagi ngorok ya. Jai Samud, halo. Halo Pak. Hakim Bau, betul ya. Dulu ada film Jaksa Bau. Halo. Halo, selamat malam Pak Jai. Jai Subiakto. Astaga Tuhan. Yang maradat bah. Kelakuannya. Kan dia tadi katanya. Tapi dia nggak ngejawab. Karena memang hukum di Islam itu jangan mengucapkan salam kepada orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Kalau ketemu di gang diapain Pak Bro? Didesak. Astaga. Ahlakul karimah. Itulah kira-kira Pak Bro. Dapat pasal berlapis nggak itu? Menggauli budak, terus human trafficking budak lagi. Gimana itu Pak Bro? Ini ada Islam tak? Naikin. Muhammad. Wapres pertama nih.
Muhammad Hatta. Widih. Ngeri Pak Prof. Halo. Belum, masih muter. Prof, korgimu pernah diajak jalan-jalan sore nggak Pak Prof? Sering, anakku yang bawa. Pak Prof nggak takut tiba-tiba dia terangkat ke surga? Kalau kenapa? Soalnya kan anjing udah mendahului manusia masuk surga. Nanti kalau aku mau beli anjing kasih namanya Rakim. Berakim-rakim ke hulu? Rakit. Oh, kirain. Mana si Faslap ini? Aku naikin tuh. Banyak banget loh ini. Halo Polmas. Selamat pagi, Bu. Iya, ini Polmas ini apa? Singkatan dari apa? Polisi masa depan. Singkatan itu, Bu. Apa itu? Ini saya mau tanya, boleh? Islam Kristen Polmas. Umat Kristen artinya mengikut Yesus. Yesus adalah teladan yang harus diikuti umat Kristen. Apa yang mau ditanyakan, Pak? Seperti yang tertulis di dalam Lukas 4 ayat 16 itu. Yesus biasanya beribadah pada hari Sabat. Tapi kok kenapa banyak umat Kristen tidak beribadah pada hari Sabat? Itu mohon penjelasan itu, Bu. Orang Kristen tidak pernah menghilangkan hari Sabat, Pak. Pasti ada ibadah hari Sabat di gereja. Yang mengatakan orang Kristen nggak ada ibadah hari Sabat itu pasti orang yang jarang ke gereja biasanya. Gitu. Hari Minggu itu diperingati sama orang-orang Kristen karena Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga, yaitu hari sesudah Sabat. Roh Kudus turun hari apa? Hari sesudah Sabat, hari ke-50 kan? Pantekosta. Gitu. Jadi kita tetap mengimani ibadah itu hari apa saja. Hari Sabat tetap masih ada dan hari Minggu sebagai puncak peribadatan. Karena disitulah bukti bahwa Yesus itu bangkit dan Roh Kudus yang dia janjikan itu turun. Gitu. Oke, saya mengerti itu di pendapat dari banyak umat Kristen. Tapi yang saya mau tanyakan, apakah Yesus waktu di dunia dia memberikan teladan, dia masuk pada hari Sabat atau hari Minggu atau hari yang lain? Itu aja, Pak. Saya mohon penjelasan yang Yesus tiap hari beribadah di Bait Suci. Gitu. Persembahan itu hari Minggu. Lukas 4 ayat 16 dikatakan waktu dia pergi ke Nazaret, tanah kelahirannya, dia waktu pergi itu kebiasaannya Yesus tiap pada hari Sabat dia pergi. Demikianlah video yang sudah kita saksikan bersama. Kiranya video ini dapat memperluas akan ilmu pengetahuan kita tentang ketuhanan kita masing-masing. Ya puji nama Tuhan, sekian dan terima kasih. Salam, sampai jumpa.